warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Luar biasa, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari yang cerah ya, kita awali dengan berdoa. Bisa dipimpin doa, Aidil? Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Nah, pada hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai hal yang baru. Kita akan mempelajari menghindari ghibah dan apa? Ya, betul sekali, melaksanakan tabayun. Nah, sebelumnya Bu Rifa pengen mengetahui, kalian tengok samping kanan, samping kiri ada bangku kosong tidak? Tidak, jadinya semuanya berangkat ya? Oke, semuanya berangkat. Oke, selanjutnya silahkan kalian cek juga kerapian teman kalian. Sudah? Sudah. Apakah ada yang pernah mendengar istilah lidah tak bertulang? Lidah tak bertulang. Ada yang pernah dengar pepatah itu? Belum pernah dengar? Nah, lidah tak bertulang ini memiliki arti ataupun memiliki makna bahwasanya lidah kita akan lunak, iya enggak? Nah, padahal lidah kita yang lunak ini bisa saja menyakiti hati orang lain. Ya, menyakiti hati orang lain. Bahkan kita ketika sedang berbicara niatnya bercanda, tetapi ternyata malah menyakiti hati orang lain. Itu yang dimaksud dengan lidah tak bertulang. Maka demikian, apa yang harus kita lakukan? Dalam berbicara. Ya, berhati-hati. Dalam berbicara. Ya, berhati-hati dalam berbicara. Apa yang harus kita jaga? Lisan. Ya, lisan kita harus kita jaga. Betul sekali. Nah, selanjutnya, apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya? Sebelumnya kita mempelajari iman kepada malaikat. Iya, masih ingat kan? Masih. Apa yang kalian pelajari? Yang pertama, malaikat Jibril tugasnya apa? Memberikan wahyu. Ya, menyampaikan Iya, menyampaikan wahyu. Kalau malaikat yang tugasnya membagi rezeki, malaikat siapa? Malaikat Mikail. Iya, malaikat Mikail. Malaikat yang berada di samping kanan dan samping kiri kita apa? Rakib dan Atid. Malaikat Rakib dan Atid. Kalau malaikat yang bertugas mencabut nyawa, siapa yang tahu? Ya, malaikat Israil. Dan apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita akan mempelajari menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun ya. Kalau melaksanakan tabayun itu kan kita meng-cross check kebenaran ataupun informasi. Ya, sebelum kita menyebarluaskan seperti itu, ya. Mengecek kebenaran informasi ataupun berita yang kita terima. Nah, seperti halnya dengan malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril ini kan menyampaikan wahyu. Ya, menyampaikan kebenaran. Malaikat Jibril nggak mungkin dong menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan berita ataupun dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak benar. Tidak kan? Tidak. Itu kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini gambar apa? Chattingan ya. Aku ada berita baik, ada berita apa hari ini? Selamat, kamu beruntung mendapatkan beasiswa sebesar 10 juta rupiah. Klik www.hoax.com. Ya, itu beneran nggak? Bener. Aku sebarin ke grup ya. Dia sebarin ke banyak orang kayak gitu. Jadi dia tidak meng-cross check berita ataupun informasi yang dia terima. Dia langsung saja menyebarkan ke grup WA. Dia tidak mengecek, cross check. Nah, hal ini samanya dengan jempol kita ya. Itu kadang lebih cepat daripada otak kita. Ya. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita mendapat informasi lewat media sosial ya, langsung disebar luaskan. Ini gambar apa ini? Ya, orang lagi lihat YouTube. Ini orang lagi apa? Ya, lagi cek
Chattingan. Dari gambar ini apa yang dapat kalian pelajari? Terpengaruh dengan media sosial. Terpengaruh dengan media sosial. Boleh ada yang lain? Ya. Informasi dapat menyebar lewat media sosial. Ya, informasi bisa menyebar lewat media sosial, boleh. Ya, jadi apa yang kalian sampaikan itu tidak salah ya. Jadi kita dapat menerima informasi, berita ataupun yang lainnya itu bisa dengan sangat cepat karena perkembangan teknologi yang semakin canggih. Nah, selanjutnya perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Pembicarakan keburukan orang lain. Jadi ini lagi gibahin apa? Temennya Temennya kayak apa? kayak badal. Kayak Besar. badal. Oke. Kalau ini apa? Memakan daging. Iya, betul sekali. Korelasinya dengan apa yang akan kita pelajari ini adalah bahwasanya ketika ada orang yang suka menggibah diumpamakan ataupun disamakan dengan ya betul sekali. Mau makan daging bangkai saudaranya sendiri? Gak mau? Enggak. Gak mau ya? Enggak. Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian gibah dan tabayun dan juga menciptakan harmoni sosial dengan menjauh gibah dan menumbuhkan tabayun. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya apa yang bisa kalian dapatkan ketika kita mempelajari menghindari gibah dan melaksanakan tabayun? Ada 3 manfaat. Manfaat yang pertama apa ini? Mampu mendefinisikan gibah dan tabayun. Nah, nanti kalian bisa mendefinisikan gibah dan tabayun. Selanjutnya apa ini? Mampu menunjukkan cara-cara menciptakan harmoni sosial dengan menghindari gibah. Yang ketiga, Mampu memberikan argumen Mengapa tabayun penting dalam menjaga persatuan? nah itu manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Selanjutnya nanti silahkan kalian scan barcode di depan, tapi sebelumnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. 1 kali tepuk semangat. 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 Ihi. 2 kali tepuk semangat. 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 Ihi. Semangat. Semangat. Ihi. 3 kali boleh kali ya? Ya. 1 kali lagi. 3 kali tepuk semangat. Semangat. Semangat ini. Semangat. Semangat ini. Semangat ini. Oke. Dan sekarang silahkan kalian scan barcode di depan Anda. Apakah di dalam barcode itu dibalik di dalam isinya apa? Kegiatan kita pada hari ini itu merujuk pada model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, kegiatan PBL ini yang dimaksudkan apa? Nah, model pembelajaran yang melibatkan kreativitas peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi nanti Bu Rifa akan memberikan kalian sebuah studi kasus ya. Bu Rifa akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Dari masing-masing kelompok ini nanti membahas kasus yang berbeda. Terus nanti kalian analisis, kalian temukan solusi dari permasalahan yang ada di dalam kasus tersebut. Gitu ya. Oke, untuk kelompok 3 ini, kelompok 2 dan kelompok 1.
mendiskusikan bersama teman-teman kalian. Ya, boleh kalian mencari tempat ternyaman kalian. Di bawah boleh, mau tetap di atas boleh, di tangga-tangga sini juga boleh, bebas. Silahkan cari posisi ternyaman kalian. Capek? Tidak capek? Ya berdiri semuanya dulu, berdiri di tempat masing-masing. Ya berdiri dulu. Ya kita berdiri. Nah di posisinya masing-masing. Oke. Kita lemaskan otot-otot kita dulu. Ya. Yuk semuanya tangannya gini. Ya. Oke pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Semakin cepat. Ya semakin cepat. Semuanya teriak aku bisa. Aku bisa. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Semakin cepat. Semakin cepat. Semakin cepat. Semuanya teriak. Oke, bagaimana diskusi kita hari ini? Lancar, menyenangkan? Menyenangkan ya, dapat kasus, terus kalian analisis. Oke, dari apa yang sudah kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing, siapa yang ingin presentasi lebih awal? Oke, kelompok satu dulu ya. Oke, kita saksikan, kita perhatikan kelompok satu yang akan mempresentasikan dari hasil diskusi mereka. Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marina Daud Caksono dari kelas 7B. Perkenalkan saya Aidil Arya Minata dari 7B. Perkenalkan saya Fadil Adi Pratama dari 7D. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah yang terjadi pada tab tersebut adalah terjadinya komunikasi buruk atau juga ada prasangka buruk dan berkurangnya empati. Lalu langkah penyelesaian atau solusi yang ada di teks tersebut yaitu melakukan komunikasi secara terbuka, mengklarifikasi kesalahpahaman pada ahli, mencari solusi bersama. Lalu bagaimana hasil dari cerita yang telah dibaca? Hasil dari teks tersebut adalah Ali mulai menjauhi Budi dan Dani sementara Raffi berusaha menjadi penengah. Pesan moral dari cerita tersebut adalah komunikasi yang baik, empati, dan kesadaran dapat menyelesaikan konflik dan janganlah berprasangka buruk. Dari kasus mereka apa yang ingin kalian tanyakan? Ya. Bagaimana cara menghindari kita? Dengan tidak mendengarkan apa yang sedang dibicarakan yang orang melakukan juga topik bicara dan mengubah topik pembicaraan. Oh gitu. Jadi bisa dilakukan dengan mengubah topik pembicaraan ataupun tidak mendengarkan ya. Tidak mendengarkan orang yang sedang melakukan gibah. Oke, bisa diakhiri? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya bisa kembali ke tempat. Ya luar biasa sekali ya. Jadi pada kelompok satu tadi dia membuat sebuah narasi seperti itu. Artinya mereka sebuah narasi. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Angkat tangan. Oke, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2.
jawaban. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Ya, diperhatikan ya temannya yang sedang berbicara di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Humaira Syakarima. Nama saya Safira Kirana Putri. Nama saya Nira Mulul Kasanah dari kelas 7B. Studi kasus ini menggambarkan atau menceritakan konflik akibat asumsi dan kurangnya komunikasi, sehingga menyebabkan kerenggangan hubungan dan suasana tidak nyaman di lingkungan sekolah. Apa masalah yang terjadi? Masalah yang terjadi adalah Rudi memfitnah Hasan, lalu Andi percaya tanpa mengetahui kebenarannya. Dan bagaimana langkah penyelesaiannya? Seharusnya Andi mencari kebenarannya terlebih dahulu. Bagaimana hasilnya? Jika Andi mencari kebenarannya terlebih dahulu, Andi dan Hasan tidak akan bermusuhan. Dan apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah kita tidak boleh menyebarkan berita yang tidak valid atau fitnah dan mencari kebenarannya terlebih dahulu. Dari hasil analisis kami membuat puisi berjudul Tabayun. Dengarkan ya teman-teman. Tabayun, bila berita datang menyapa, jangan cepat percaya, jangan cepat tergesa-gesa. Tanyakan, teliti, pahami makna agar tidak salah meraja. Jangan seperti Rudi tadi, suka menfitnah orang lain. Tabayun itu sikap bijak, menjaga hati agar selalu tetap tenang dan lapang. Oke, keren gak puisinya? Keren sekali. Bisa kan ya? Tabayun, pengertian tabayun adalah mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum menyampaikan ke orang lain. Oke, mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum menyebarkan kepada orang lain. Ya, betul sekali ya. Pada dasarnya ketika kita menerima sebuah informasi, berita, kita tidak boleh langsung menyebarkan ya. Barangkali berita yang kita terima, informasi yang kita terima itu adalah informasi yang tidak benar. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masalah yang terjadi? Terjadi kesalahpahaman karena salah satu anggota kelompok yaitu Rina terlambat datang ke latihan. Beberapa anggota membicaraai Rina karena lebih memilih untuk menongkrong dengan teman-teman lainnya. Padahal Rina terlambat karena mengantar adiknya ke puskesmas. Bagaimana langkah penyelesaian? Rina menjelaskan alasan keterlambatannya dan menegaskan bahwa ia sangat serius dengan latihan. Lalu bagaimana hasilnya? Siti merasa bersalah dan meminta maaf kepada Rina atas keputusan yang terlalu tergesa-gesa. Dan apa pesan moralnya? Kita tidak boleh membicarakan orang lain di belakangnya dan selalu memastikan informasi sebelum menyebarkannya. Ini hasil poster kami teman-teman. Jadi kita tidak boleh menggibah dan selalu melaksanakan tabayun. Berikut hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanggapi soal poster yang dibuat teman kalian? Tanggapan kalian gimana mengenai poster yang dibuat? Bagus? Bagus sekali. Ini posternya tadi yang bikin ya? Wah, luar biasa sekali. Bagus ya? Ada yang ditanyakan? Gak ada? Tidak. Gak ada. Oke, bisa kembali ke tempat. Beri tepuk tangan. Oke, dari apa yang sudah kalian diskusikan bareng-bareng, kalian sudah mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Nah, silahkan menuliskan sebuah kesimpulan dari hasil diskusi kita. Ya, kesimpulannya tadi sudah Bu Rifa kasih di lembar LKPD-nya tadi. Ya, oke, Bu Rifa kasih waktu 1 menit.
ya buat menuliskan kesimpulan dari hasil diskusi kita, dari hasil presentasi teman-teman kalian. Oke. Sudah ya? Sudah dituliskan kesimpulannya? Nah sekarang Bu Rifa pengen tanya sama kalian. Nah, apa yang dapat kalian lakukan jika mendengarkan seseorang mulai berbicara buruk tentang teman kalian? Siapa yang mau menjawab? Oke, yang keras ya. Tetap tenang, alihkan pembicaraan, jaga privasi orang lain, dan bersikap tegas. Oke, tetap tenang, jaga privasi. Terus apa lagi? Alihkan pembicaraan. Ya, mengalihkan pembicaraan. Jadi tidak ikut-ikutan menggosip atau tidak menaruh bumbu-bumbu yang lain ya. Oke, kalau kita membicarakan keburukan orang lain dan itu tidak benar, itu namanya apa? Fitnah. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara kalian memastikan diri kalian bahwasanya kalian akan selalu melaksanakan tabayun? Oke. Yang pertama, menghindari asumsi. Yang kedua, mencari informasi dari sumber terpercaya. Dan tiga, berpikir kritis. Oke. Asumsi apa? Asumsi adalah dugaan sementara yang dianggap benar oleh seseorang tetapi belum tentu benar. Ya, kita menduga-duga. Padahal belum tentu apa yang kita prasangkakan itu benar. Yang selanjutnya tadi apa? Mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Ya, mencari sumber informasi yang terpercaya. Yang ketiga? Berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Yang ketiga, Bu Rifa mau tanya, bagaimana cara kalian agar tetap menjaga lisan kalian agar tidak terjerumus dalam ghibah? Siapa yang mau jawab? Oke. 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyadari diri bahwa ghibah adalah adalah perilaku yang buruk. Ya. 3. Mengontrol diri untuk tidak ikut menggibah. Selanjutnya, di dalam LKPD yang tadi sudah Bu Rifa kasih, itu ada sebuah barcode, bisa di scan barcode-nya. Kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini, apa yang sudah kita bahas bareng-bareng. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Angkat tangan. Ya. Jika secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu gabah, yagibu, gaiban yang artinya gaib atau tidak hadir. Sedangkan secara istilah ghibah adalah bentuk ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pembicaraan. Oke, ya, ini ya. Jadi ghibah itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Goba, yagibu, goiban yang artinya goib atau tidak hadir. Sedangkan secara istilah ghibah adalah bentuk ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pembicaraan. Di sini Islam melarang adanya ghibah dan ini tertuang di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat kedua? Ayat ke-12 ya. Oke, bisa dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minad-dun inna ba'dad-dunni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum wa la yaghtab ba'dukum ba'dum ayuhibbu ahadukum ayyakula
Adakah orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi ketika ada orang yang menggibah ataupun menggunjing, itu sama halnya memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Ada hal-hal yang menyebabkan gibah. Ada berapa ini? 6. Ada 6. Yang pertama apa? Ya, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Selanjutnya, keberhasilan dan kesuksesan orang lain. ya memiliki sikap iri, entah itu dari keberhasilan orang lain ataupun kesuksesan orang lain. Misalnya ada teman kalian yang meraih juara 1 di kelas atau meraih juara olimpiade penelitian siswa Indonesia tingkat nasional misal. Nah selanjutnya apa? Siapa yang egois dan merendahkan orang lain. Nah selain sikap iri ada sikap egois yang hal ini cenderung merendahkan orang lain. Selanjutnya apa? Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Nah kadang-kadang kita mendapati perilaku dari teman kita yang tidak menyenangkan. Nah karena kita tidak terima maka kita melakukan balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Dendamnya dalam bentuk apa? Gibah, menjelekkan balik orang yang tadi tidak baik dengan kita. Selanjutnya apa? Amarah yang tidak terkendali. Nah hati-hati dengan amarah yang tidak terkendali. Barangkali nanti karena amarah kita tidak terkendali, kita tidak mengendalikan amarah kita juga terjerumus dalam hal gibah, menjelekkan orang lain, membicarakan menjelekkan orang lain. Yang terakhir apa? Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Dan ternyata ketika kita bercanda dan tidak sengaja membicarakan keburukan ataupun kejelekan orang lain, itu sama halnya apa? Gibah. Betul sekali. Nah selanjutnya, tabayun. Siapa yang tahu tabayun itu apa? Ya, Hera. Ini adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap yang tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Oke, betul sekali ya. Jadi, secara bahasa tabayun berasal dari kata tabayyana, ya tabayyanu, tabayyanan yang artinya mencari kejelasan tentang sesuatu hingga benar-benar jelas. Gitu ya. Jadi, tabayun ini secara istilah juga diartikan proses, ya sebuah proses yang dilakukan untuk mencari sebuah kebenaran, gitu ya. Nah, sehingga tabayun itu sangat penting bukan dalam kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya tidak? Yes. Betul tidak? Betul. Ya, kita harus menerapkan tabayun di dalam kehidupan sehari-hari karena sangat penting. Nah, hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasik. Lupa ulangi ya. Ini mem. Maju tak? Oh iya, jadi tidak wakaf ya? Sorry ya. Oke, Bu Rifa ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi ketika ada seseorang
kebenaran dari sebuah berita yang kita terima. Nah, selanjutnya ada beberapa teknik dalam bertabayun. Yang pertama apa? Sumber informasi pastikan dengan benar. Selanjutnya, Pastikan isi informasi berisi kebenaran. selanjutnya, Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. ya ada 3 ya. Pastikan sumber informasi itu benar, pastikan informasi itu berisi kebenaran, jadi sumbernya itu dari mana, kayak gitu. Jadi pastikan, terus isinya harus kita pastikan kebenarannya, dan juga pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Jangan-jangan ada gempa bumi di Tangerang kayak gitu, ternyata yang terjadi gempa bumi itu di Amerika, katakanlah demikian. Jadi kita harus memastikan tempat dan waktunya benar. Jadi harus mengcross-check, di Tangerang kan gak gempa kan, ternyata yang gempa itu di Amerika. Contoh ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan refleksi bersama-sama. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan sekali. Oke, menyenangkan ya. Selanjutnya, mampukah kamu menerapkan menghindari ghibah atau melaksanakan tabayun dalam kehidupan sehari-hari? Mampu. Insya Allah Mampu. mampu ya. Selanjutnya, mampukah kamu menerapkan apakah dengan menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun mampu menjaga keharmonisan antar teman? Kenapa? Ya, Fadil. Karena tidak ada informasi hoax atau palsu. Oke, karena tidak ada informasi hoax atau palsu yang disebarkan ya. Oke, yang lainnya. Ya, karena sebelum kita membicarakan orang lain, kita mencari kebenaran terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Sebelum kita membicarakan orang lain, kita bisa meng-cross-check kebenarannya terlebih dahulu. Nah, untuk rencana aksi selanjutnya, nanti silahkan kalian buatlah sebuah narasi tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun, di mana itu mampu menciptakan harmoni sosial. Jadi kalian bikin sebuah narasi, begitu ya? Nanti di rumah dibikin. Ada yang tanyakan soal rencana aksi selanjutnya? Tidak? Tidak ya? Kalian membuat sebuah narasi. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, semoga ada yang bermanfaat untuk kita semuanya, bahwasanya kita semuanya harus benar-benar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita terapkan? Melaksanakan tabayun dan menghindari ghibah. Ya, melaksanakan tabayun dan menghindari ghibah, karena dengan 2 hal tersebut kita nanti akan mendapati sebuah kehidupan yang damai dan juga hubungan dengan teman kalian juga akan berlangsung dengan harmonis. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Oke? Karena pembelajaran kita hari ini kita cukupkan, bisa salah satu pimpin doa, ketua kelas, Aidil bisa dipimpin. Di tempat duduk, siap gerak. Kita mulai. Doa selesai. Oke, tetap semangat untuk kita semuanya. Stop ghibah dan mari laksanakan tabayun bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.